Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang diduga dilakukan oleh Ferry Irawan kepada istrinya, Vena Melinda, dipastikan akan semakin panas. Bagaimana tidak, setelah Vena resmi menunjuk pengacara kondang Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukumnya, sang suami Ferry Irawan dikabarkan menggandeng pengacara Hotma Sitompul untuk menangani kasus yang sedang membelitnya. Jika kabar tersebut benar adanya, maka perseteruan Vena dengan Ferry akan mempertemukan dua pengacara kondang yang sudah sejak lama terlibat perseteruan sengit hingga keduanya acap kali saling sindir dan serang satu sama lain. Jika benar terjadi, maka adu kuat antara Hotman dan Hotma dipastikan akan berlangsung panas dan sengit. Aroma perseteruan panas keduanya bahkan sudah dimulai sejak Hotman mengirim sindiran menohok melalui unggahan media sosialnya. Maka, seperti inilah sindiran pedas Hotman kepada rival abadinya itu. Kasus baru lagi viral, kasus Vena Melinda. Bakal banyak pengacara diuntungkan masuk TV. Ada dua grup pengacara yang diuntungkan dengan adanya kasus Vena Melinda karena Hotman pengacaranya langsung viral. Grup pertama pengacara adalah yang akan mendapat keuntungan karena ikut masuk TV, ya, ikut masuk TV. Oke. Jadi terima kasih sama Hotman, itu grup pengacara yang pertama. Grup pengacara yang kedua adalah pengacara yang sudah nyinyir, sudah lama iri sama gua, sudah lama cemburu sama gua. Ini Hotman gimana cara jatuhkannya nih? Kok makin maju aja? Kok bisnisnya sudah makin menggurita? Hehehe. Lae. Melawan orang saingan bukan dengan cara nyinyir, tapi berprestasi, oke? Nyinyir nggak ada gunanya, oke? Kasus Vena Melinda akan sangat menarik, oke? Dan siap-siap pada pengacara-pengacara yang selama ini berbusan sama gua, mulai digusar nih, cari kelemahannya Hotman, gimana cara jatuhkannya Hotman ini? Dan kok bisa hanya istrinya satu, sedangkan dianya udah, ngomongnya sih lembut, lembut ya, tapi tanya deh kehidupan keluarganya, jangan nyinyir melulu. Tahu saya sebelumnya sebelum saya menikah, tetapi saya tidak pernah menangis karena saya merasa saya mencintai Ferry apa adanya, dan saya menerima segala konsekuensi dari segi pekerjaan dia, dari segi penyakitnya. Apa yang kamu dengar? Tapi kalau dari terakhir dari istri yang terakhir, yang keberapa tuh? Yang ketiga. Dan dia menunjukkan bahwa mungkin bisa dibilang terjadi beberapa layanan bahwa memang perilaku kasar, verbal, membanting-banting barang, kemudian membanting istri kayak. Karena berdasarkan keluarganya, selama beberapa bulan terakhir ini dia sudah sangat tidak bahagia dan tertekan. Dan Vena Melinda tadi bilang ke saya, dalam waktu dekat dia akan mengajukan gugatan cerai. Usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya Vena Melinda, Ferry Irawan terancam hukuman penjara 5 tahun. Kuasa hukum Vena Melinda, Hotman Paris, menyebutkan jika Vena Melinda tidak hanya mengalami kekerasan secara fisik, tetapi juga psikis, yang artinya mantan finalis Putri Indonesia itu mengalami KDRT kategori berat. Hari ini Senin 16 Januari 2022, Ferry Irawan dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Akankah Ferry langsung ditahan? Dan seperti apa pula tanggapan pakar hukum dalam memandang kasus KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan? Pertama, kalau ancaman hukuman 5 tahun sesuai KUHP kita, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu harus segera ditahan.
Kalau tidak segera ditahan, apa dasar dari penyidik tersebut untuk menunda menahan? Itu media yang harus mencari tahu sebenarnya. Karena secara objektif ataupun subjektif, penyidik berhak untuk menahan seseorang yang sudah dikenakan status tersangka dan pasal yang disangkakan itu 5 tahun. Harusnya langsung ditahan. Tapi kalau tidak langsung ditahan, berarti kan ada pertanyaan besar sebenarnya. Ada question mark, big question mark gitu. Kenapa tidak ditahan? Karena penyidik tidak memanfaatkan kalau begitu. Kalau tidak ditahan berarti tersangka masih ada di luar. Padahal syarat ditahan itu ada syarat subjektifnya. Ditakutkan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Ya, pasal yang ditersangkakan adalah pasal 44 dan 45 Undang-Undang KDRT, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ya, karena di situ ada secara singkat kami sampaikan ada kekerasan fisik maupun psikis. Ya, seperti apa sekarang masih jalan. Ancaman hukuman penjaranya 5 tahun maksimal. Ya. Bisa ditahan berarti Nan ya? Ya nanti ditunggu saja ya. Nanti hari Senin mudah-mudahan yang bersangkutan kooperatif. Kami harapkan yang bersangkutan kooperatif untuk memenuhi panggilan daripada penyidik. Pertama yang pasti ditahan dulu. Yang menentukan hukuman itu berapa tahun dijalani itu adalah majelis hakim. Jadi pada saat seseorang sudah dinyatakan menjadi tersangka dan ancaman hukumannya 5 tahun, itu harus masuk ke rutan dulu, rutan Polda misalnya. Atau di Jawa Timur ada rutan apa nih? Kalau di kita kan di Jakarta ada Cipinang, ada Salemba, dan lain-lain. Kemudian setelah itu dinaikkan menjadi tahap 2. Berkas tersebut diserahkan kepada kejaksaan. Kejaksaan yang berwenang, kalau memang yang mengelola proses perkara ini Polda Jawa Timur, berarti Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Diserahkan tuh tersangka sama berkas acara pemeriksaan atau berkas acara investigasi. Setelah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kajati Jawa Timur itu membentuk tim jaksa penuntut umum. Untuk apa? Membuat jaksa penuntut umum bikin dakwaan. Tapi dari perspektif hukum, apakah mau diulang lagi kasus public figure yang sebelumnya? Sudah jadi tersangka, tiba-tiba ditarik kembali, akhirnya tersangkanya hilang dan tidak jadi ditahan, dikeluarkan dari tahanan. Apakah itu terulang kembali untuk kasus yang sekarang? Semoga tidak, karena bagaimanapun supaya ada pembelajaran. Dan sudah ditetapkan bahwa saudara FI ini akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Sekali lagi, ya kan, kemarin sudah dilakukan gelar perkara dan dinyatakan oleh tim bahwa FI sudah dinyatakan menjadi tersangka. Kemudian hari ini akan dilayangkan surat panggilan kepada FI, ya, supaya hari Senin nanti datang ke penyidik untuk memenuhi undangan yang dilayangkan. Ada potensi ditahan? Nanti nunggu ya itu. Ya. Kemudian tadi juga Mbak Vena juga sudah datang ya, untuk melakukan pemeriksaan tambahan, ya, didampingi oleh pengacara yang sudah ditunjuk, yaitu Bapak Osman Paris. Kemudian sekaligus juga tadi penyidik menyampaikan SP2HP, ya, terkait dengan perkembangan penyidikan yang sudah dilakukan oleh penyidik kepada korban maupun pengacara. Demikian rekan-rekan.